Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Hasnia dengan NIM 216. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum belajar untuk anak SMP. Nah, metode yang saya akan gunakan yaitu dari teori konstruktivisme dan behaviorisme. Nah, target yang ingin saya capai secara umum pada anak SMP ini ialah anak SMP mampu membaca, menghafal, dan juga memahami arti dari Al-Quran yang mereka hafal. Yang kedua, anak SMP mampu mengoptimalkan dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat. Lalu yang ketiga, pelajaran akademik yang berbeda-beda di setiap jurusan yang akan mereka ambil pada saat SMA nanti. Lalu yang kelima yaitu mengedepankan akhlak atau cara hidup atau tata cara hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang terakhir yaitu anak mampu menyadari betapa pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan mengoptimalkan budaya baik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang saya akan gunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti pada hari Senin dan Selasa, anak SMP ini akan melakukan upacara seperti sekolah-sekolah yang lain. Lalu anak-anak SMP ini mempunyai kelas belajar bahasa Arab dan tajwid dan juga makhrajil huruf. Dan juga di hari Senin ini pada saat upacara anak-anak melaporkan capaian target-target per individunya. Lalu di hari Rabu dan Kamisnya yaitu ada forum bakat dan minat. Nah, di forum bakat dan minat ini akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada. Jadi, forum bakat dan minat ini akan didampingi oleh guru-guru yang memang mempunyai ilmu atau mempunyai fokus di dalam sesuai dengan bakat dan minat. Namun guru di sini hanya melakukan pendampingan saja seperti teori konstruktivisme. Jadi anak lebih aktif gitu dan belajar mandiri dalam mengembangkan dan mencoba banyak hal untuk memantapkan minat mereka di mana. Lalu yang ketiga yaitu hari Jumat itu ada hari kesehatan dan setoran hafalan. Nah, hari kesehatan ini seperti misalnya mereka berdiskusi dan juga berbicara tentang topik-topik tertentu dan bersama guru dan teman-temannya. Seperti misalnya topik-topik tentang kesehatan mental atau pentingnya berolahraga, cara bagaimana berlari yang benar agar bisa kencang dan lain sebagainya. Semua yang mengait tentang kesehatan fisik dan mental. Nah, selain itu juga anak harus melakukan sesi konseling atau bimbingan kepada guru BK-nya masing-masing. Karena saya ingin guru BK di sini disesuaikan pada usia anak. Jadi nanti guru BK ini akan berdiskusi untuk pengembangan setiap tahunnya, perkembangan si anak ini. Jadi misalnya satu guru BK mendampingi satu angkatan, seperti itu contohnya. Jadi guru BK ini akan memantau dari angkatan 2019 sampai angkatan ini lulus. Begitupun guru BK yang lain. Lalu di hari Sabtunya adanya kelas akademik
Nah, kelas akademik ini yang saya bilang bahwa kelas akademik ini atau kelas khusus akademik ini akan dilakukan apabila murid atau siswa dan orang tua dan juga pihak sekolah menyepakati. Karena saya ingin kelas khusus akademik ini mereka menjalani dengan kemauan mereka sendiri. Kalau misal mereka dan orang tua dan juga pihak sekolah menyetujui bahwa ada beberapa anak yang ingin fokus untuk menghafal Al-Quran dan juga fokus mengoptimalkan bakat minat, itu tidak apa-apa. Mereka akan melakukan pembelajaran kelas akademik pada 1 tahun sebelum ujian nasional, seperti itu misalnya. Lalu tadi itu kegiatan sehari-hari. Lalu saya ingin di setiap 2 bulan sekali adanya gelar karya hasil belajar mereka. Jadi mereka akan menampilkan kepada teman-temannya hasil belajar yang sudah mereka capai. Jadi ini bentuk apresiasi sesama teman. Seperti misalnya mereka berhasil menghafal berapa juz, lalu misalnya berhasil mengoptimalkan minatnya, mereka jadi tahu minatnya di mana. Atau mungkin mereka masih ragu minatnya di mana, mereka masih mencoba-coba, semua ini akan dipamerkan. Lalu untuk itu saya juga ingin setiap 1 tahun sekali adanya pameran hasil capaian juga dalam kurun waktu 1 tahun itu dari belakang. Nah, jadi dalam pameran karya 1 tahun sekali ini orang tua wali murid akan dipanggil dan diundang untuk memperlihatkan atau melihat bahwa anak-anaknya ini berprosesnya sudah sampai mana dan bagaimana, seperti itu. Saat ini juga salah satu bentuk apresiasi dan juga dorongan dan juga motivasi untuk anak-anak lebih giat dalam belajar. Nah, untuk jam sekolah, saya ingin sekolah itu hanya dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena saya ingin ketika sekolah ini benar-benar jamnya benar-benar sedikit, maka saya ingin semuanya itu berjalan dengan optimal gitu, dengan efektif. Nah, dan saya ingin anak-anak saya dalam anak-anak SMP ini mampu berinteraksi lebih banyak dalam kehidupan sosialnya, terutama di dalam lingkup keluarganya sendiri. Nah, sebelum duhur ini mereka akan mengaji bersama, lalu sholat berjamaah bersama. Setelah sholat berjamaah sama, mereka akan pulang. Nah, untuk makanan sendiri mereka direkomendasikan untuk membawa bekal dengan menu sehat ataupun membeli makanan dari masyarakat sekitar, karena saya ingin membangun sekolah di tengah kehidupan masyarakat. Jadi mereka mampu berinteraksi dengan dan mempunyai hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Lalu melakukan budaya puasa Senin dan Kamis, dan juga sedekah setiap hari Jumat. Nah, sedekah ini saya ingin mereka sedekah ini bukan dari orang tuanya, namun maksudnya kenapa? Jadi bukan dari uang saku mereka sendiri terus dari orang tuanya dikasih buat sedekah, bukan seperti itu, tapi lebih mereka kan setiap hari dikasih uang saku, otomatis dari uang saku itu mereka akan belajar sedekah minimal 10% dari uang saku yang mereka dapatkan dari orang tua masing-masing. Saya ingin dari kebiasaan-kebiasaan baik itu mereka akan terbiasa melakukan hal-hal baik untuk kehidupan mereka yang selanjutnya. Sekian kurikulum belajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.